Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai senyawa kompleks. Adapun penyaji pada materi kali ini ada saya sendiri, Windy Alfiani Kota Barat, kemudian dilanjutkan Muhammad Irfan Hasibuan, Muhammad Abimansyah Saragi, Syarifah Ayuni, dan Marisa Hafifah Nasution. Yang pertama, kita mulai dari definisi. Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk dari ion sederhana, bisa kation maupun anion, serta ion kompleks. Unsur transisi periode keempat dapat membentuk berbagai jenis ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari kation logam, transisi, dan ligan. Nah, ligan itu apa sih? Ligan adalah molekul atau ion yang terikat pada kation logam transisi. Interaksi antara kation logam transisi dengan ligan merupakan reaksi asam basa. Menurut Lewis, ligan merupakan basa Lewis yang berperan sebagai spesi pendonor atau donatur elektron. Sementara itu, kation logam transisi merupakan asam Lewis yang berperan sebagai spesi penerima atau akseptor elektron. Dengan demikian, terjadi ikatan kovalen koordinasi atau datif antara ligan dengan kation logam transisi pada proses pembentukan ion kompleks. Kation logam transisi kekurangan elektron, sedangkan ligan memiliki kekurang-kurangnya sepasang elektron bebas. Beberapa contoh molekul atau ion yang dapat berperan sebagai ligan adalah H2O, NH3, CO, dan ion Cl. Kita lanjut ke bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat pada kation logam transisi. Contohnya, bilangan koordinasi Ag+ pada ion AgNH3 2 kali plus adalah 2. Bilangan koordinasi Cu2+ pada ion CuNH3 4 kali 2 plus adalah 4. Bilangan koordinasi Fe3+ pada ion FeCN 6 kali 3 minus adalah 6. Bilangan koordinasi yang sering dijumpai adalah 4 dan 6. Atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom logam disebut atom donor. Kita lanjut ke ligan. Berdasarkan jumlah atom donor yang memiliki pasangan elektron bebas atau PeB pada ligan, ligan dapat dibedakan menjadi ligan monodentat adalah ligan yang mendonorkan satu pasang elektron, contohnya H2O dan NH3. Ligan bidentat adalah ligan yang mendonorkan dua pasang elektron, contohnya etil endiamin. Dan yang terakhir, ligan polidentat adalah ligan yang mendonorkan lebih dari dua pasang elektron, contohnya EDTA. Ligan bidentat dan polidentat sering disebut sebagai agen helat, yaitu yang mampu mencekram kation logam transisi dengan kuat. Contoh ligan bidentat dan ligan polidentat dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kompleks. Aturan penamaan senyawa kompleks diawali dengan nama ion positif dalam senyawa kompleks dituliskan di awal, diikuti dengan nama ion negatif. Untuk menuliskan nama ion kompleks, nama ligan dituliskan pertama dan diurutkan secara alfabetis tanpa memandang jenis muatannya, lalu diikuti oleh nama logam. Jika dalam senyawa kompleks ada sejumlah ligan yang sama, biasanya digunakan awalan di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya untuk menunjukkan jumlah ligan dari jenis itu. Ada dua contoh yang kami berikan di sini, yaitu yang pertama itu adalah COSO4 NH3 4 kali NO3. Jadi senyawa kompleks ini akan terionisasi menjadi kompleks COSO4 NH3 4 kali ditambah NO3 yang bermuatan negatif 1. Jika NO3 bermuatan negatif 1, otomatis kompleks COSO4 NH3 4 kali akan bermuatan positif 1. Untuk selanjutnya kita tentukan siapa atom pusat dan ligannya. Jadi atom pusatnya itu yang adalah CO atau kobat, dan ligannya itu adalah SO4 dan NH3. Selanjutnya kita urutkan karena ada dua ligan, jadi kita urutkan secara alfabetis. Yang pertama kita tuliskan dulu ligan dari NH3 atau amin. NH3 ada sebanyak 4, berarti tetra amin, lalu ligan keduanya itu adalah sulfato atau SO4, dan atom pusatnya itu adalah CO atau kobat dengan biloxnya itu 3 yang dituliskan secara Romawi, lalu diikuti dengan NO3 nitrat. Jadi secara keseluruhan tata nama atau nama senyawa kompleks ini adalah tetra amin sulfato kobalt 3 nitrat.
Untuk contoh kedua ada K4FeCN 6 kali akan terionisasi menjadi 4K positif ditambah kompleks FeCN 6 kali yang akan bermuatan negatif 1. Lalu seperti sebelumnya kita tentukan dulu siapa sebagai atom pusatnya. Jadi atom pusatnya itu adalah Fe dan ligannya itu adalah Cn. Untuk tata namanya langsung saja dari K itu dari kaliumnya, lalu kita tuliskan nama ligannya. Ligannya itu adalah Cn atau cyano. Cn-nya itu ada sebanyak 6, berarti ada heksacyano, kalium heksacyano. Lalu atom pusatnya itu adalah Fe, ferat, yang biloxnya itu adalah 2. Jadi kalium heksacyano ferat 2. Selanjutnya, ada suatu pengecualian terjadi jika nama dari suatu ligan mengandung suatu angka, misalnya dipiridil atau etilen diamin. Untuk menghindari kerancuan dalam kasus semacam itu, digunakanlah awalan bis, tris, dan tetrakis sebagai ganti di, tri, dan tetra dari nama dari ligan ditempatkan dalam tanda kurung. Jadi nama ligannya itu ditempatkan dalam tanda kurung. Dapat kita lihat ada 2 contoh. Contoh yang pertama itu dalam kasus ini adalah ligan dari En, yaitu sebanyak 3. En itu adalah etilen diamin. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari tri atau sebanyak 3 tadi diganti menjadi tris untuk membedakan dari etilen diaminnya tadi. Jadi ada tris etilen diamin kobalt 3 sulfat. Jadi kobaltnya itu ada atom pusatnya ya, yang memiliki biloxnya itu 3. Untuk contoh kedua itu ada sama juga kasusnya seperti yang pertama, ligan dari En-nya itu atau etilen diamin, namun yang membedakan itu ada sebanyak 2. Jadi penggantinya itu adalah harusnya di menjadi bis. Jadi tata namanya itu menjadi kloro bis etilen diamin. Etilen diaminnya itu kita buat dalam tanda kurung. Lalu selanjutnya ligan selanjutnya itu adalah nitrito, lalu atom pusatnya itu kobalt dengan bilox 3 diikuti dengan klorida. Jadi secara keseluruhan kloro bis etilen diamin nitrito kobalt 3 klorida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan penulisan nama ligan. Nama dari ligan yang berbuatan negatif akan diberi akhiran O. Setelah kita kasih contoh itu adalah F negatif menjadi fluoro, lalu ada Cl negatif atau kloro, ada Br negatif menjadi bromo, atau contoh yang lain itu ada OH negatif menjadi hidrokso. Sedangkan ligan yang tidak bermuatan atau netral tidak diberi akhiran khusus. Contohnya meliputi ada NH3 atau amina, ada H2O atau aquo, ada CO atau karbonil, dan NO nitrosil. Ligan N2 dan O2 disebut sebagai dinitrogen dan dioksigen. Ligan organik biasanya disebut dengan nama lazimnya. Contohnya fenil, metil, etilen diamin, piridin, dan trifenyl fosfin. Walaupun jarang ada, ligan yang bermuatan positif diberi akhiran ium, misalnya NH2 NH3 positif menjadi hidradinium. Kemudian kita berlanjut kepada tata nama ligan. Nah, adapun aturan penulisan nama ligan, beberapa ligan yang cukup rumit strukturnya atau memiliki nama yang cukup panjang dapat dituliskan dengan menggunakan singkatan tertentu. Nah, beberapa nama ligan yang umumnya disingkat dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, misalnya itu adalah etilen diamin. Nah, singkatannya itu jadi N, kemudian ada pirimidin, singkatan menjadi V, kemudian propilen diamin, singkatan menjadi PN, kemudian dietilen diamin itu dien, kemudian trietilen diamin trien, kemudian bifirdin itu BV, kemudian etilen diamin tetraasetat itu eta, kemudian dimetil glikosigmat itu ada di Mg, kemudian fenantrolin disingkat dengan fen. Nah, selanjutnya itu ada daftar nama ligan yang umum. Nah, ligan itu bisa dibedakan menjadi netral, anion, dan anion. Yang pertama netral, kita lihat di situ ada OH2 dengan nama aquo, kemudian NH3 dengan nama amina, CO dengan nama karbonil, dan NO dengan nama nitrosil. Kemudian kita berlanjut kepada yang sebelahnya yaitu anion.
yaitu ada NO2 contohnya nitro, ada OCO2 negatif ada karbonato, kemudian ONO negatif ada nitrito, dan ada CN negatif ada cyano, kemudian SCN ada thiocyanate, kemudian NCS dengan nama isothiocyanate, kemudian OH negatif dengan nama hidrokso. Kemudian kita bagian sebelah kanan itu ada anion F negatif dengan nama fluoro, kemudian ada Cl negatif dengan nama kloro, kemudian ada Br negatif dengan nama bromo, kemudian ada I negatif dengan nama iodo, kemudian ada O2 negatif dengan nama okso. Kemudian kita berlanjut ke yang selanjutnya, yaitu aturan penulisan nama logam. Nah, nama logam pusat dalam ion kompleks dituliskan paling akhir. Logam pada kompleks negatif atau anion diberi akhiran A. Contohnya NaClCl 4 negatif. Karena Cl itu merupakan jenis ligan anion, maka ditambahkan akhiran At. Jadi namanya natrium tetraklorokobaltat 3. Nah, kemudian yang kedua itu ada logam pada kompleks netral atau kompleks positif atau kation itu tidak diberi akhiran khusus. Nah, contohnya itu ada CONO2 3 kali, NH3 3 kali. Diberi nama triamin nitritrokobal 3. Kemudian ada COSO4 NH3 4 kali, kemudian NO3. Diberi nama tetraamin sulfonato kobal 3 nitrat. Di sini terlihat bahwa ligannya itu negatif, jadi tidak diberi nama akhiran. Tata nama senyawa kompleks netral. Dalam menuliskan rumus molekul senyawa kompleks, ada beberapa aturan yang harus diikuti sebagai berikut. Pertama, ion kompleks dituliskan dalam tanda kurung persegi. Kedua, logam dituliskan pertama diikuti ligan. Ketiga, ligan dituliskan setelah logam dengan urutan ligan negatif, ligan netral, dan ligan positif. Keempat, urusan penulisan ligan dengan muatan yang sama disesuaikan dengan sesuai abjad. Contohnya triaminitritrokobalt 3 atau CONA2 3 kali, NH3 3 kali. Dan kalium nitropentasianoferat 2 atau KFeCN5NO. Kemudian tata nama senyawa kompleks ionik. Beberapa jenis ligan memiliki lebih dari satu pasang elektron bebas yang bisa digunakan dalam pembentukan ikatan, sehingga dapat berikat pada logam yang melalui atom yang berbeda pula. Ligan semacam ini disebut juga sebagai ligan ambidentat. Contohnya yang pertama adalah NO2 negatif atau nitro dengan ONO negatif atau nitritro. Ligan nitro berikatan dengan logam melalui pasangan elektron bebas pada atom N. Adapun ligan nitritro berikatan dengan logam melalui pasangan elektron bebas yang memiliki atom O. Contoh yang kedua adalah SCN negatif atau thiocyanate, NCS negatif atau isothiocyanate. Thiocyanat berikatan pada logam melalui atom S, sedangkan isothiocyanata membentuk ikatan dengan logam melalui pasangan elektron bebas yang memiliki oleh atom N. Selanjutnya, tata nama senyawa kompleks ionik. Atom pada ligan yang berikatan dengan logam dapat pula ditunjukkan dengan menuliskannya dengan huruf kapital. Contohnya yang pertama adalah rumus kimia dari CONH3 5 kali, NO2 Cl2 dengan warna kuning kecoklatan. Dengan nama senyawa pentaaminitri kobalt 3 klorida atau pentaaminitro N kobalt 3 klorida. Contoh kedua, rumus kimia dari CONH3 5 kali, ONO Cl2 dengan warna merah. Nama senyawanya adalah pentaaminitro kobalt 3 klorida atau pentaaminitroto O kobalt 3 klorida. Kemudian ligan jembatan. Nama logam pusat dalam ion kompleks dituliskan paling akhir pada sejumlah kompleks. Terdapat lebih dari satu logam sebagai atom pusat dari kompleks tersebut. Kedua atom logam tersebut dihubungkan oleh ligan yang berfungsi sebagai jembatan dengan menghubungkan dua atom logam tersebut. Nah, ligan yang semacam inilah yang disebut juga dengan ligan jembatan. Ligan juga berfungsi sebagai ligan jembatan pada penulisannya yang diawali dengan kata mu. Jika dua atau lebih jembatan dapat dinyatakan sebagai dimio atau miudi, trimio atau miotri, dan seterusnya. Urutan ligan jembatan itu dalam penulisan nama senyawa kompleks akan disesuaikan secara alfabetis dengan ligan-ligan lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari ligan jembatan. Kita bisa amati gambar dari struktur senyawanya.
Kemudian nama senyawanya adalah oktaamine niodihidrosikobalt 3 sulfat. Di sini kami memberikan contoh geometri senyawa koordinasi, di mana hubungan antara bilangan koordinasi atom pusat dengan jenis hibridisasi dan juga struktur kompleksnya. Misalnya saja, jika atom pusat memiliki bilangan koordinasi 2 dengan hibridisasi sp akan memiliki struktur kompleks yang linear. Contohnya ada senyawa kompleks AgCN2-. Dan juga jika bilangan koordinasinya ada 4 akan memiliki hibridisasi sp3 dengan struktur kompleks tetrahedral dengan contoh NiCl4-2-. Selain hibridisasi sp3 dengan bilangan koordinasi 4, ada juga hibridisasi dsp2 dengan struktur kompleks bujur sangkar dengan contoh NiCN4-2-. Kemudian ada bilangan koordinasi 6 dengan hibridisasi sp3-2d dengan struktur kompleks oktahedral dengan contoh COF6-2-. Dan juga hibridisasi D2sp3 dengan bilangan koordinasi 6 dengan struktur kompleks oktahedral dengan contoh COCN4-3. Selain yang terdapat pada video, juga ada bilangan koordinasi 3 dengan hibridisasi sp3 dengan struktur kompleks trigonal planar dengan contoh HgCl3-. Dan ada juga bilangan koordinasi 5 dengan hibridisasi sp3d dengan struktur kompleks trigonal bipiramidal dengan contoh CuCl5-3-. Dan juga ada hibridisasi dsp3 dengan bilangan koordinasi 5 dengan struktur kompleks trigonal bipiramidal dengan contoh FeCO5. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengisian elektron pada orbital atau orbital hibrida, orbital dan orbital hibrida dapat dilambangkan dengan kotak, lingkaran atau garis mendatar, sedangkan elektron dilambangkan dengan panah ke atas apabila memiliki spin plus setengah dan panah ke bawah apabila memiliki spin minus setengah. Di sini kami memberikan satu contoh senyawa kompleks ialah COF6-3- dengan atom pusat ialah CO dan dengan ligan ialah F. Dapat dilihat bahwa pada keadaan dasar atom CO memiliki konfigurasi elektron Ar4s2 3d7 dan dengan keadaan dasar ion CO3+ akan memiliki konfigurasi elektron Ar3d6. Pada keadaan hibridisasi ion CO3+, di mana pada konfigurasi 3D akan terisi satu pasang elektron dan terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan. Karena ligan F merupakan ligan lemah, sehingga dia tidak mampu menempati elektron di konfigurasi 3D, sehingga ligan F yang memiliki 6 pasangan elektron bebas akan mengisi pada konfigurasi 4s, 4p, dan 4d, sehingga terbentuklah hibridisasi sp3-2d. Berdasarkan asas energetika, tingkat energi dari kompleks COF6-3- adalah paling rendah apabila tolakan antara 6 ligan F- minimal. Hal ini terjadi apabila 6 ligan tersebut posisinya sejauh mungkin, yaitu terletak pada pojok-pojok oktahedral, sehingga kompleks COF6-3- memiliki struktur oktahedral. Fakta eksperimen membuktikan hal tersebut. Di samping itu, ion COF6-3- bersifat paramagnetik, yang kemagnetannya setara dengan adanya 4 elektron yang tidak berpasangan. Oleh karena itu, pembentukan kompleks ini melibatkan hibridisasi sp3-2d,
Sifat paramagnetik dari ion COF6 ini ditunjukkan dengan adanya 4 elektron yang tidak berpasangan pada orbital 3D atom pusatnya. Satu hal yang perlu dipahami dengan benar bahwa hibridisasi adalah salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan pembentukan ikatan dan struktur senyawa kompleks, karena susunan dalam ruang dari orbital-orbital hibrida yang terbentuk dari proses hibridisasi tertentu adalah sesuai dengan struktur dari kompleks yang akan dijelaskan. Dengan anggapan yang tidak tepat bila dikatakan karena pembentukan kompleks melibatkan hibridisasi tertentu, maka diperoleh struktur tertentu pula. Sekian dari kelompok kami yang membahas tentang senyawa kompleks. Semoga dari video kami dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.